Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana Ramadana wa awsalana ilaihi wa an'ama alaina bisyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus DKM Al-Barokah. Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat. Allah beri kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Amin. Para bapak dan ibu, malam ini alhamdulillah malam yang ke-17. Berarti lebaran kurang berapa hari lagi. Nah, ingat tuh lebaran mah ya. Ya, ingatnya lebaran ya. Ini kira-kira kalau Ramadan berakhir, seneng apa sedih? Sedihnya itu di mulut doang tuh kayaknya. Ya, senang banget kayaknya ya, Ramadan udah mau berakhir. Harusnya apa? Sedih, karena belum tentu Ramadan tahun depan ketemu. Ya, pengennya memanjang umur, ya, insya Allah. Para bapak dan ibu, ulama kita orang Indonesia meyakini nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu malam 17 Ramadan. Makanya di Indonesia malam peringati nuzulul Quran itu malam ini. Ya, itu benar nggak? Benar. Ya, karena Al-Quran itu turun di bulan Ramadan dan ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Al-Quran turun di awal Ramadan. Ada yang mengatakan di malam-malam ganjil. Nah, malam ini malam ganjil. Ada juga ulama mengatakan di malam terakhir 10 Ramadan. Ya, esok 10 terakhir di situ. Tapi ada juga ulama mengatakan di tanggal 27 Ramadan. Dan ini diyakini oleh banyak ulama. Termasuk
negara-negara Arab, Mesir, Saudi Arabia, ya, mereka mengatakan nuzulul Quran malam 27 Ramadan. Kenapa 27 Ramadan? Berdasarkan surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Bu, guntang aja, ibu guntang aja ya. Mukanya nggak kelihatan, dia guntang aja dia. Guntang sama guntang, ngobrol baik. Orang mukanya nggak ngeliatin, dia guntang aja dia. Bu, saya tanya, Lailatul Qadri berapa huruf? Yo, diam kan dia. Lailatul Qadri itu berapa huruf? Jangan, coba sebut. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ro. Berarti Lailatul Qadri ada 9 huruf. Di dalam surah Al-Qadar itu berapa kali kata Lailatul Qadri Allah ulang? Coba Lailatul Qadri di dalam surah Al-Qadar berapa kali Allah ulang? Ya, yang hafal dulu Roman nih. Tuh ya. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il. Berarti berapa kali? 3 dikali 9 berapa? Nah, disitulah harinya ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu di malam 27. Karena huruf Lailatul Qadar dengan pengulangan kata Lailatul Qadar 3 kali. Maka orang yang ketemu dengan Lailatul Qadar khairum min alfi syahri. Orang itu mendapatkan pahala ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? 43 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Nih, engkau berapa umur kau? Nah, 75 tuh. Ya, kayaknya udah lelah banget ibadah ya. 75. Jadi untuk mendapatkan nilai pahala 83 tahun, maka carilah 1 malam. Sudah mendapatkan pahala sama dengan umur kita 83 tahun. Ya. Maka yang udah 50 ke sono tuh buru-buru nyari tuh. Biar apa? Umur kita ternyata dapat pahalanya banyak. Ya, ratusan tahun. Seperti umat Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berapa usianya? 950 tahun. Wah, ngalungkong 950 tahun. Masya Allah ya. Sampai cicitnya aja mati, dia masih hidup. Ya. Jadi bagaimana supaya umur kita seperti umurnya Nabi Nuh? Ya, makanya cari setiap tahun 1 malam Lailatul Qadar. Tahun ini ada itikaf sini ya? Masya Allah ya. Jadi orang-orang yang itikaf itu insya Allah punya harapan besar ketemu Lailatul Qadar. Itikaf di Al Barakah enak ya, dikasih kasur ya. Makan dikasih juga. Bayar apa enggak? Gratis. Keblek kalau nggak mau ya. Nah, kasurnya ada, makan gratis. Yang penting di sini baca Al-Quran, kemudian
salat taraweh, kemudian sholat qiyamul lail, sholat malamnya ya. Terus ntar pulangnya takbiran, baru pulang. Nah, para bapak ibu sekalian, Allah menyatakan dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk. Jadi kalau hidup kita romannya rada-rada sesat, hidup kita romannya rada-rada galau, hidup kita romannya rada-rada suram, gelap, maka jangan jauh-jauh sama Al-Quran. Minimal dibaca. Minimal. Jadi orang yang selalu bersama Al-Quran, dialah orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Makanya jangan jauh-jauh. Terutama di bulan Ramadan. Tiap hari jangan tidak baca Al-Quran. Kalau pengen dapat apa? Hudan. Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana nih kira-kira hidup kita yang rada sempit, rada susah, rada suram? Jangan jauh sama Al-Quran. Ya, baca tiap hari. Baca yang kita bisa. Kalau kita bisa baca dari awal Baqarah sampai An-Nas, alhamdulillah. Kalau kita hanya bisa kulhu doang, baca setiap hari 1000. Habis sholat 5 waktu 200. Habis sholat subuh 200. Habis sholat zuhur 200. Sehari 1000 kulhu. Baca, jangan ditinggal. Karena Al-Quran itu hudan. Sebagai apa? Petunjuk. Makanya Nabi ketika menjelang wafat, beliau bilang apa? Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian, pada umat Nabi Muhammad 2 hal. Lau in tamassaktum bihima, kalau kamu jadikan 2 hal ini sebagai pegangan hidup kamu, lan tadillu ba'di abadan. Saya jamin kalian tidak akan pernah tersesat. Tuh, apa? Kitab Allah, Al-Quran. Jadi kalau pengen hidupnya enggak tersesat, jangan jauh sama Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, nih Bapak Ibu ya, kalau habis baca Al-Quran, jangan tinggal 2 doa. Habis baca Quran, jangan tinggal 2 doa. Doa pertama, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini teman saya di dunia dan pemberi syafaat di akhirat. Jadi kalau orang selalu bersama Al-Quran, dunianya dikasih petunjuk, akhiratnya jauh lebih lagi dikasih petunjuk. Jadi nanti Al-Quran itu akan datang sendiri kepada orang yang selalu membacanya. Makanya tadi saya lagi coret-coret bacaan, ada ketemu satu hadis, Pak. Ini hadisnya muttafaqun alaih, artinya sahih. Apa kata Nabi? Alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun. Kalau ada orang yang baca Qur'annya mahir, bagus, udah rapih, ya. Ini kadang udah baca Qur'annya bagus, bacanya apa? Males. Apa kelebihan buat orang yang sudah bagus baca Al-Qur'annya? Kata Nabi, ma'as apa nih? Ma'as safaratil karamil bararah. Orang yang baca Qur'annya bagus dan setiap hari baca Qur'an, maka orang ini akan bersama malaikat yang bersih, malaikat yang taat, malaikat yang mulia. Jadi orang yang selalu baca Quran, dia akan selalu ditemenin sama apa? Malaikat safaratil karamil bararah. Ya, malaikat apa? Safaratil kiramil bararah. Malaikat yang baik-baik, yang bersih, yang taat. Tuh.
Jadi tiap hari kita dikelilingi oleh apa? Malaikat. Kemudian waladzi yaqra'ul Qur'ana. Kemudian ada orang yang baca Al-Qur'annya wa yatatak. Wa yatatak. Apa yatatak? Terbata-bata. Baca Qur'annya mulai nutur. Ya. Zalika kita bula begitu ya. Jadi kalau ada orang yang baca Qur'annya dia nutur terbata-bata wa huwa alai syaqun, dia rasanya berat sekali belajar supaya biar bisa. Ada nggak di sini gitu? Ya, bacanya kurang bisa tapi masih apa? Semangat untuk biar bisa. Apa kata Nabi? Lahu ajrani. Orang itu dapat 2 pahala dibanding orang yang mahir. Makanya orang yang baca Qur'annya terbata-bata jangan pesimis. Pahalanya 2 kali lipat dari orang yang mahir. Tuh, ingat tuh. Ya. Jadi besok kalau itikaf di sini belajar sama yang nggak bisa, ayo terus disabarin nggak apa-apa. Ikro juga, ikro boleh nggak apa-apa. Ingat pahalanya ajran 2 kali lipat daripada orang yang membaca apa? Mahir. Ya, mahir itu dikelilingi malaikat tuh enaknya. Tapi orang yang terbata-bata dia akan mendapatkan 2 kali lipat. Itu istimewanya Al-Qur'an. Ya. Enggak bisa aja terbata-bata, Allah kasih apa? 2 kali lipat pahala. Makanya saya bilang tadi, nih 2 doa setelah membaca Al-Quran jangan ditinggal. Doa yang kedua apa? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Apa yang minta? Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, rahmati saya dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang kita baca dia akan merahmati kita. Waj'alhu imaman. Jadikan Quran itu imam kita. Wa hudan, jadikan petunjuk. Ya. Wa nur, jadikan apa? Cahaya. Wa rahmah, jadikan apa? Rahmat. Jadi orang yang sering baca Quran dia akan mendapatkan apa? Rahmat. Ya. Kemudian yang ujungnya hujjatan, sebagai pembela. Jadi nanti ketika kita diadili ya di hadapan Allah, kemudian ternyata kita mau dimasukin ke dalam apa? Neraka, Al-Quran itu datang belain kita. Belain orang yang sering apa? Baca. Tuh, maka jangan sia-sia. Mumpung masih hidup. Kalau udah mati kan diapain? Dibacain. Ya, kalau yang kagak bacain Yasin supaya kalau udah mati. Kalau masih hidup makan bisa baca semua, bukan hanya Yasin. Makanya yang bisa Yasin ya. Walaupun yang lain surah terbata-bata, tapi Yasin bisa. Jangan pernah tinggal Yasin setiap malam. Apa kata Nabi? Man qara'a Yasin fi lailati asbaha maghfuran lahu. Siapa orang yang tiap malam baca Yasin, maka paginya, subuhnya Allah ampuni dosa. Tuh. Maka Yasin jangan ditinggal tiap hari.
Yang kedua surah apa? Al-Muluk dah. Ya, tabarakalladzi. Biar apa? Biar surah ini, Quran ini menjadi pembela di alam kubur kita. Tuh, enak ya. Di bulan Ramadan ini double Pak dapatnya. Kenapa? As-siyam wal Quran yasfa'an. Puasa dan Quran kedua-duanya pemberi syafaat. Maka nanti pada hari kiamat puasa datang nemuin kita. Kata puasa, fasyafi'ni ya Rabb. Itu kata puasa. Puasa yang ngomong nanti kepada Allah. Izinkan saya ya Allah, kata puasa, memberikan syafaat kepada orang ini. Karena dia setiap bulan Ramadan puasa. Jadi puasa itu akan datang memberikan apa? Syafaat. Datang lagi Al-Quran. Fasyafi'ni ya Rabb, kata Al-Quran. Izinkan saya ya Allah untuk bisa memberikan syafaat kepada orang ini. Tuh, jadi di bulan Ramadan Bapak Ibu dapat dua apa? Syafaat. Syafaat puasa, syafaat Al-Quran. Ya, makanya di bulan Ramadan ini ada waktu buka Quran, ada waktu buka Quran. Kagak ada waktu buka Quran, baca Quran yang bisa. Ya, tuh yang pertama ya. Yang kedua nih, yang kedua, mumpung Ramadan masih ada, jangan pernah tinggalin istighfar. Kenapa? Biar Ramadan ini benar-benar menghapus dosa kita. Istighfar itu kan Bapak Ibu, satu, dia akan menjadi apa? As-sitru atau as-satru sama. Apa artinya as-sitru? Nutupin. Orang yang sering istighfar, Allah tutupin tuh dosanya, aibnya. Pernah nggak nih punya dosanya semua? Kalau seandainya dosa itu Allah munculin Pak, Allah buka, malu nggak kita? Malu. Makanya orang kalau udah kebanyakan dosa, baru Allah buka. Sekarang lagi viral tuh ya, Ustadz yang di Sukabumi. Ya, karena udah kebanyakan. Jadinya Allah buka. Sebelumnya Allah tutup Pak. Makanya kalau kita punya dosa, terus kita iringi dengan istighfar, itu Allah tutup. Kita punya aib, kita punya kejelekan. Karena setiap orang punya jelek. Bapak pernah nyolong, ya nyolong duit bini, atau bini pernah nyolong duit laki. Nah kalau Allah buka ke CCTV Pak, rupanya duit gua hilang, lo yang ngambil ya. Gitu kan, begitu Pak ya. Nah karena dia sering istighfar, maka Allah tutup. Itu di dunia. Di akhiratnya Pak, Allah juga lindungi. Dia tutup tuh, nggak kena siksa. Dengan sebab apa tuh? Istighfar. Ya. Yang kedua Pak, istighfar itu al-wiqayah. Wiqayah itu menjaga, terpelihara, terlindungi Pak. Di antaranya Pak ya, ini kita nggak kena azab karena banyak orang beristighfar. Jadi azab Allah itu Pak akan lari dari kita, dari kampung kita, dari negara kita, kalau masyarakatnya banyak apa? Istighfar. Terutama nih, istighfar subuh. Subuh Bapak Ibu, sebelum azan subuh, habis sholat malam, banyakin istighfar. Yang pertama, paling pendek, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, 1000 atau 100 kali. Ibunya lagi masak, bapaknya bangun sholat malam, megang tasbih, baca kalimat astagfirullahalazim 100 kali. Kalau pengen panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu 100 kali. Kalau kita pernah punya dosa besar, pernah bunuh orang, pernah berantem sama orang tua, pernah marah, pernah membenci orang, punya dosa yang besar Pak,
Baca doanya, doa Nabi Musa alaihissalam di waktu sahur juga. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Itu doanya. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Kenapa Nabi Musa ini baca doa ini, Pak? Karena Nabi Musa pernah nabok orang. Buah mati orang ditabok. Maka akhirnya Nabi Musa membaca ini. Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Jadi kalau kita pernah punya dosa yang rasanya kita dihantui, paham dosa itu ya, masih ngantuin kita, mungkin pernah berzina, ya, pernah godain anak orang atau bini orang, Pak ya. Terus kita taubat, kita baca doa apa? Nabi Yunus. Yang keempat, kalau kita punya hidupnya utang, Pak, utang, dililit utang, ya Allah, di sana nagih, kemari nagih, ini dari mana ya Allah? Ya, susah banget rasanya, Pak ya. Sana mentok, sini mentok urusan. Nyari kerjaan anak mentok, nyari kerjaan kita mentok. Rasanya susah, baca doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Baca juga ketika sahur. Berapa? Sebanyak. Makanya kalau pakai Nur Ali itu bacanya habis azan subuh, sholat qobliyah subuh, baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz 10 kali. Tuh. Supaya apa? Kalau hidup kita, Pak, lebih gelap dari hidupnya Nabi Yunus di dalam perut ikan, Allah bukain jalan. Orang kan gini, Pak, semakin kita berat, Pak, diuji, Pak ya, semakin kita berat diuji, maka berarti semakin kita dekat dengan Allah. Maka kita berterima kasih Allah uji. Kan kalau nggak diuji, jauh sama Allah. Sholatnya kayak cabung cebok, lepak tepuk, begitu doang, Pak. Zikir kagak, doa kagak, buru-buru ngurusin apa? Dunia. Tapi karena dia punya masalah, sujudnya aja, Pak, sujudnya lama. Sambil baca, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja 11 kali, begitu kan ya? Ya Allah berikan saya solusi, Allah berikan saya solusi, Allah berikan saya solusi, begitu. Karena dia punya masalah. Makanya orang yang punya masalah, tambah dekatkan diri kepada di mana? Di sholat. Karena sholat adalah sarana terdekat seorang hamba dengan Allah. Nah, mudah-mudahan ya, di malam nuzul Quran ini, yang belum hatam, buru-buru dihatamin. Ya, kemudian jangan tinggalkan Al-Quran. Istighfar setiap hari. Ayo, kita beristighfar bersama-sama. Biar segala kesulitan kita Allah berikan solusi, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran. Astagfirullah, astagfirullah minna, astagfirullah Rabbana, astaghfirullah minna khataya, Rabbi zidna ilman wa wafiqna ma'al وَوَهَبْنَا رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا. Bapak sekalian, terima kasih. Malam ini kita terawihnya 8 atau 20.
Ya, nanti saya baca surahnya Yasin. Ya. Gua jadi tawa sih. Ya kan nggak apa-apa, satu rakaat satu ayat. Nah, ilah, kamu jadi susah aman ya. Orang nyebut Yasin doang. Waladolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah Akbar. Ini enak nyebut ya. Ya, kita baca Yasin. Imam yang baca, makmum dengerin, pahalanya sama. Satu huruf 100 kebaikan. Jadi Yasin berapa huruf? 2. Udah 200. Maka kupingnya disimak. Ya, ke depan kan ada Yasin yang tenang. Kita baca Yasin sampai witir Yasin habis. Ya, 1 rakaat 2 ayat, 1 rakaat 2 ayat. Nyanggup kan? Ya, witirnya 11 gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.